Apa itu siklus penyelesaian transaksi saham? Apa pengaruhnya terhadap investor? Dan apa manfaat siklus transaksi saham dari T plus 3 menjadi T plus 2? Serta bagaimanakah mekanisme penyelesaian transaksi saham T plus 2? Dalam episode kali ini, Yuk Nabung Saham akan menjawab tuntas pertanyaan fundamental tersebut menurut beberapa sumber dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Apa itu siklus penyelesaian transaksi saham? Siklus penyelesaian artinya setelah investor atau trader melakukan transaksi jual maupun beli di Bursa Efek Indonesia, maka transaksi tersebut harus diselesaikan dengan cara pembeli menyerahkan sejumlah uang dan penjual menyerahkan sejumlah saham pada hari penyelesaian yang telah ditentukan dari transaksi tersebut. Lalu apakah manfaat siklus transaksi saham dari T plus 3 menjadi T plus 2? Berikut manfaat. Lebih efisien prosesnya, pasar jadi lebih liquid, dana berputar lebih cepat. resiko menjadi lebih rendah. Kalau kayak gitu berarti sama ya kayak bursa-bursa lain di dunia yang udah 2 hari. Lalu bagaimanakah mekanisme penyelesaian transaksi saham T plus 2? Mekanisme siklus transaksi bursa T plus 2. Agar lebih mudah dipahami, saya di sini menggunakan bulan Maret 2020 sebagai ilustrasi. Nah, di bulan Maret ini ada satu tanggal merah yaitu tanggal 25. Nah, misalkan di bulan Maret ini saya ingin membeli saham Telkom di tanggal 5 ya. Di tanggal 5 saya membeli saham Telkom sebanyak 1000 lot dengan harga Rp3.400 per lembarnya. Maka ada mekanisme hitungan T plus 2-nya dihitung dari mulai tanggal 6 kemudian lompat ke tanggal 9. Jadi T plus 2 beli Telkom itu di tanggal 9. Nah, kemudian mekanisme hitungannya sebagai berikut. Beli Telkom di tanggal 5 Maret 2020 dengan jumlahnya sebanyak 1000 lot. Dalam satu lot itu satuannya adalah 100 lembar. Jadi 1000 lot dikali 100 lembar, maka total lembaran saham yang saya miliki sebanyak 100.000 lembar ya, 100.000 lembar saham. Nah, kemudian 100.000 lembar ini akan dikali dengan harga beli saya, yaitu sebesar Rp3.400 per lembar. Nah, maka totalnya itu untuk sementara yaitu 340 juta. Nah, di sini saya dikenakan pajak karena telah menggunakan platform dari Mandiri Sekuritas yaitu sebesar 0,18% dari 340 juta. Nah, maka total pajak yang harus saya bayarkan yaitu sebesar 612.000. Maka total dana yang akan didebet atau dipotong dari rekening dana investor yang saya miliki yaitu sebesar Rp340.612.000 untuk membayar pembelian saham Telkom. Nah, setelah beberapa hari harganya naik terus. Dan saya memutuskan untuk menjual saham Telkom yang saya miliki di tanggal 23. Nah, di sini di tanggal 23 ini saya menjual saham Telkom ya. Semuanya, yaitu sebanyak 1000 lot yang saya miliki atau 100.000 lembar yang saya miliki. Dengan harga Rp4.500 per lembarnya. Maka T plus 2 jual Telkom ini di mana? Jadi dihitung mulai dari tanggal 24 kemudian lompat ke tanggal 26. Jadi T plus 2 jual saham Telkom itu adalah tanggal 26. Ya, tanggal 26. Dengan mekanisme hitungan sebagai berikut. Jadi saham Telkom yang saya miliki itu yaitu sebesar 100.000 lembar
Maka 100.000 lembar ini akan dikalikan dengan harga jual saya, yaitu sebesar Rp4.500. Maka totalnya menjadi 450 juta. Nah, di sini ada selisih harga jual dengan harga beli. Nah, harga beli saya 3.400, kemudian harga jual saya 4.500. Maka ada selisih, yaitu selisihnya itu sebesar 1.100. Jadi, selisihnya ini dikalikan dengan jumlah lembaran saham yang saya miliki, yaitu 100.000 lembar. Maka totalnya sebesar 110 juta. Jadi keuntungan yang saya peroleh sementara yaitu 110 juta. Nah, sebelum dipotong pajak ya. Nah, di sini dipotong pajak transaksi jual sebesar 0,28%. Maka total pajak yang saya harus bayar ke Mandiri Sekuritas itu sebesar Rp1.260.000, di mana hasil kali dari 450 juta dengan 0,28%. Nah, dikurangi 20 di belakang koma ya. Nah, makanya totalnya dapatnya Rp1.260.000. Jadi, total dana yang akan dikredit ditambahkan ke dalam rekening dana investor yang saya miliki yaitu sebesar Rp448.740.000 karena telah dipotong pajak sebesar Rp1.260.000. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya yaitu bagaimana ketika saya ingin membeli saham yang lain sebelum tanggal 26 ya, sebelum T+2 dari jual Telkom. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Anda bisa membeli, saya sendiri bisa membeli saham Telkom atau saham yang lainnya di tanggal 23 atau 24 atau di tanggal 26 atau di tanggal 27. Jadi kita bisa membeli itu start di tanggal 23 pada hari penjualan ya, bisa dilakukan seperti itu. Nah, misalkan di sini saya ambil contoh, saya membeli saham Unilever di tanggal 24. Nah, jadi T+2 beli Unilever ini tanggal berapa? Jadi dihitung dari tanggal 26, kemudian lompat di tanggal 27. Jadi T+2 beli saham Unilever, yaitu tanggal 27 Maret 2020. Di mana di tanggal 26 ini kan saya sudah menerima dana dari hasil penjualan saham Telkom. Maka keesokan harinya di tanggal 27 bisa digunakan untuk membayar pembelian saham Unilever seperti itu. Nah, bagaimana misalkan ketika saya ingin menarik hasil keuntungan ya, keuntungan hasil penjualan Telkom ini, bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Jadi instruksi penarikan saham Telkom ya, hasil penjualan saham Telkom dapat dilakukan di tanggal 26. Kemudian di tanggal 27-nya dana akan ditransfer ke rekening tabungannya kita ya. Jadi seperti itu. Jadi sehari setelahnya akan ditransfer ke rekening tabungan. Nah, demikianlah mekanisme transaksi bursa T+2 yang berlaku umum di semua sekuritas yang ada di Indonesia. Demikian episode Yuk Nabung Saham tentang mekanisme penyelesaian transaksi saham di Bursa Efek Indonesia yang telah setara dengan bursa-bursa lain di seluruh dunia. Dalam video selanjutnya, kami akan membahas bagaimanakah kaitan siklus penyelesaian transaksi saham dengan dana remain trend limit yang telah disiapkan oleh sekuritas masing-masing. Pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Mertayasa, sampai jumpa di episode ke-10.